Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Selalu ada aktivitas yang menyenangkan, yang bermanfaat, dan ujung-ujungnya panen ya teman-teman ya. Begitu memang pekebun rumahan, pecinta tanaman. Meskipun dari yang tidak paham sama sekali ya, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kita itu lambat laun memang akhirnya bisa menaklukkan satu persatu tanaman ya teman-teman ya. Mulai dari tanaman sayur, kemudian buah. Tadinya saya itu suka tanam itu anggrek ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kok enak juga ya kayaknya kalau punya tanaman sayur ya. Nah, lanjutlah tanam sayur. Begitu punya tanaman sayur, lagi lihat enak ya kalau lengkap juga punya tanaman buah. Tapi pertanyaannya pasti sama, tahapannya itu sama ya. Pokoknya kalau belum mencoba itu ada kayak pertanyaan gini, tapi bisa nggak ya, numbuh nggak ya, udah numbuh bisa buah nggak ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi memang kalau saya sih ya, kalau belum dicoba itu ya belum tahu kalau ternyata itu kita itu bisa gitu. Dan ternyata ya semudah itu, sama-sama lah ya. Nih sampai di pot kecil aja dulu nggak ngira juga bisa nanam sayur begini ya di halaman rumah. Ternyata cuman bayangin aja dulu, enak ya kalau mau nyayur tinggal petik-petik, tinggal ambil depan rumah. Ternyata khayalan itu jadi energi tersendiri ya, dan akhirnya disambut sama alam dan jadilah sebuah kenyataan. Dan gitu, asik, seru, yang penting memulai dulu. Itu kalau saya ya teman-teman ya, tapi memang ya begitulah. Ada nggak yang suka petik cabai masih hijau seperti ini kayak saya? Karena ini mau saya buat nemenin sawi tadi teman-teman ya. Jadi saya suka pakai yang hijau ini. Nanti mau buat temen si sawi agar pedasnya tidak terlalu cetar. Ini cabai umur sudah 1,5 tahun teman-teman ya. Sudah 1,5 tahun. Modal dipangkas aja, potnya nggak pernah saya utak-atik, cuman saya kasih rumput beserta akarnya dan batangnya mengering di sana, lama-lama lapuk. Nah itu dengan sendirinya menutrisi tanaman cabai. Tanaman paling santai cabai itu teman-teman ya, tanaman paling santai. Jadi banyak-banyaklah menebar biji cabai agar paham tahu pada akhirnya apa yang dibutuhkan tanaman cabai itu teman-teman ya. Oh iya, bicara apel futsa teman-teman ya, apel futsa tadi tanaman sayur sudah berhasil. Terus lanjut coba tanam
tabulam pot, tanaman buah dalam pot ya, sebagai pelengkap penghijauan di halaman rumah, tapi menghasilkan. Gitu teman-teman ya, perlu diingat bahwa saya berkebunnya itu gratis ya, no modal tapi panen. Nah, itu misi kami. No modal tapi panen, semua perawatan dipercayakan pada alam ya, terutama rumput. Rumput juga limbah-limbah dapur yang ada di rumah. Setiap ibu rumah tangga pasti punya ya teman-teman ya, limbah dapur nih, apel futsa. Mudah sekali teman-teman, pokoknya ini kalau pemula seperti saya pecinta tanaman, harus coba nih tanam apel futsa. Rasanya gimana bun? Rasanya saya belum coba karena ini baru buah perdana, jadi ini umurnya belum ada setahun ya, apel futsa ya, belum ada setahun tapi udah berbuah dan lanjut. Ini segini ya, kelihatan ya teman-teman ya, tuh gara-gara Bunda Minivi nih saya jadi nekat coba tanam apel futsa, dan ternyata semudah itu teman-teman. Pokoknya newbie pemula seperti saya harus coba ya teman-teman ya, tanam apel futsa. Ini tadinya tuh datang sebulan pertama, biasa tanaman di tempat saya. Kalau masuk bulan kedua itu udah mulai berbakti ya. Ini di bulan pertama, jadi belum masuk bulan kedua, itu sudah muncul bunga, ceritanya gitu kan. Tanamannya, batangnya masih kecil, udah muncul bunga. Tapi karena ada tunas dari bidara Arab juga muncul ya, yang pernah saya posting sebelumnya, itu bunganya rontok. Nah, akhirnya saya harus milih salah satu akar, 2 batang, 2 jenis tanaman itu nggak recommended. Akhirnya saya pilih apel futsa yang saya selamatkan dan batang bidara yang saya pangkas. Nah, lanjut tumbuh bunga. Nah, saya kasih karena saya nggak sempet ngerendam rumput kering ya, langsung rumput kering saya kasihkan ke atas media tanam teman-teman. Ini intip media tanam saya ya. Nah, seperti ini media tanam saya selalu penuh ya, jadi kalau tanah udah mulai habis, biasanya saya kasih mulsa lagi teman-teman ya. Ini mulsanya belum lapuk sempurna tapi sudah menutrisi setiap hari. Ini jadi begini, disiram air biasa, rumput jampang, rendaman rumput jampang gimana bun? Saya siram juga 3 hari sekali, kadang 5 hari sekali, sesempatnya ya, karena ini tanaman batang jadi lebih bisa menerima. Karena pada dasarnya rendaman rumput jampang itu adalah nutrisi ya, jadi nggak perlu setiap hari ya teman-teman ya, nggak perlu setiap hari, kecuali dosis ringan sekali. Tapi 5 hari sekali, seminggu sekali juga it's okay ya. Ini jadi seperti ini, batangnya masih kecil tapi hampir di setiap batang itu ada tumbuh bunganya teman-teman ya, tumbuh buahnya. Dan kemarin itu saya lihat ada batang soker. Kalau di mawar itu ada namanya soker ya, batang soker yang harus dipangkas karena dia menyerap nutrisi tapi tidak mau berbunga. Akhirnya ini ya teman-teman ya, kelihatan banget tandanya apa sih bun? Dia tumbuh pesat tapi tanpa membawa bunga gitu kan. Saya ketahuannya tuh udah kok sampai lewat melebihi batang-batang yang ada buahnya gitu. Ini soker berarti udah pasti. Akhirnya saya pangkas teman-teman ya. Ini saya pangkas ya. Nih, saya pangkas. Tunas barunya bawa bunga. Nah, ini udah oke nih, udah bagus ini ya. Tuh, nanti juga ke atasnya juga akan bermunculan lagi. Pastinya begitu. Analisa saya gitu. Ini juga nggak ada muncul bunga, saya tunggu berapa tunas lagi, nanti kalau nggak ada saya pangkas juga dia biar tunas berikutnya muncul
bunga. Soalnya kenapa ya teman-teman ya, karena kan tabu lampot ya. Nggak perlu gede juga gitu, jadi saya suka pangkas-pangkas gitu, tapi yang membawa bakal buah seperti ini tetap saya sayang, saya piara. Perawatannya saya slow ya, mudah sekali seperti itu. Dan saya tidak pernah memakai arang sekam teman-teman ya. Untuk tanaman-tanaman saya tidak memakai arang sekam pun, baik tabu lampot ini juga, apel futsa ini juga tidak pakai arang sekam. Terus gimana bun porositasnya? Saya percayakan pada sekam yang masih mentah ya teman-teman ya. Karena sekam yang masih mentah itu selain poros, dia juga booster buah. Mengandung kaya akan fosfat kalium juga. Gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai arang sekam, pakainya sekam mentah. Pun tabu lampot di apel futsa ini ya. Ini adalah tanah sekam mentah. Kemudian atasnya selalu ada mulsa organik berupa rumput. Ini udah sampai mengering gini. Nah, kalau mengering gini bagus untuk di fase pembuahan ya teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, Bun, kenapa nggak pakai arang sekam? Karena arang sekam itu menyerap air, menyerap nutrisi sekaligus, tapi tidak melepaskannya kembali, teman-teman ya. Jadi rakus akan air dan nutrisi, cuma tidak melepaskannya kembali untuk tanaman. Jadi kan kasihan sekali ya tanamannya ya. Lambat laun kalau kita kurang memberi nutrisi, dia akan mati merana gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi maaf ya. Jadi seperti itu. Belajar dari alam aja saya. Tanaman di tanah itu numbuh sehat dan berbuah juga. Saya seperti itu kan saja. Ada tumbuh sedikit-sedikit tanaman di pot, rumput dan lain sebagainya saya biarkan, yang penting nggak terlalu rimbun dan tanaman utama tetap sehat gitu. Apalagi kalau rumput jampang ya teman-teman ya, mikroba yang ada di perakaran rumput jampang itu mampu menyuburkan tanah kembali. Beda halnya dengan mikroba yang ada di E4 ya. Mungkin untuk mengurai limbah pabrik oke dia ya E4, tapi tidak untuk tanaman ya teman-teman ya. Itu misalkan limbah sampahnya, sampah dapur dan lain sebagainya udah habis dia urai, udah nggak ada lagi yang diurai, maka ganti tanaman kita. Tanaman kita yang akan diurai ya gitu teman-teman ya. Beda sama mikroba yang ada di perakaran rumput dan rumput jampang dan rumput-rumput yang lain ya, itu udah friendly sekali sama alam, sama tanaman seperti itu teman-teman ya. Jadi saya nih ya lebih suka pakai mikroba yang ada di perakaran rumput jampang, baik untuk mengurai limbah dapur, kemudian potongan-potongan daun di pangkasan tanaman seperti itu ya. Saya lebih pilih yang sudah alam sediakan, gratis lagi. Tanaman subur sehat tanpa modal tapi panen. Karena pada hakikatnya bumi memang untuk tumbuhnya tanaman ya teman-teman. Nah, kemudian kita menciptakan mini bumi, yaitu pot-pot kecil di tempat yang mana kita sudah nggak bisa nanam lagi. Nah, perlakuannya sama ya seperti alam. Banyak nggak hanya satu tanaman yang tumbuh, tapi ada beberapa. Yang penting kita fokus juga pada tanaman utama seperti hanya kucai ini. Kemudian ada yang numbuh nih, bibit cabai banyak. Nah, ini kan kalau orang hanya menemani ya, pada saatnya juga ini akan dipindah juga seperti itu. Sodakoh lah. Nutrisi nggak dimakan sama kucai itu sendiri, tapi juga untuk tanaman-tanaman kecil yang lain. Jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman. Selamat menghijaukan bumi, sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
Bye bye.